wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kediaman salah satu mantan pengawas pendidikan bidang PLS. Beliau juga termasuk tokoh sekaligus pakar pendidikan khususnya di kelurahan kita ini. Jadi sengaja saya datang kemari untuk meminta informasi sekaligus mohon bimbingan dan saran-sarannya. Jadi ini dengan Bapak Burkan, Sarjana Pendidikan ya. Beliau ini baru saja purnama bakti dari tugasnya, dan kalau pengalaman saya rasa tidak diragukan lagi gitu lah ya. Begini Pak, saya mau tanya, izin mohon informasinya karena kami mendapat tugas untuk mewawancara pakar pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan yang kiranya diharapkan dapat membantu nanti perbaikan-perbaikan khususnya di pendidikan kita ini. Begini Pak, yang pertama yang ingin kami tanyakan, sepanjang pengalaman Bapak menjadi tenaga di pendidikan, baik dari guru, kepala sekolah, berikut saat Bapak menjadi seorang pengawas, kira-kira apa saja itu menurut Bapak penyebab masalah sulitnya anak-anak di sekolah dasar itu menerima pembelajaran dari gurunya misalnya? Menurut Bapak apa saja penyebabnya Pak? Terima kasih Pak Masri ya. Kami telah mengajukan suatu masalah kepada kami sebagai wawancara pada pagi hari ini, pada siang hari ini, bahwa mengenai dalam masalah pendidikan ini memang kadang-kadang itu sulit kita temukan karena mudah ditemukan penyebab-penyebab daripada anak-anak SD itu sulit menerima suatu pelajaran. Ini penyebab pertama ini yang kami alami, baik itu secara di kepala sekolah maupun di pengawas, itu anak-anak itu kadang-kadangnya dalam istilahnya pengaruh-pengaruh daripada lingkungan, pengaruh lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan, apalagi yang hidupnya di suatu desa, pengaruh lingkungan. Dan yang berikutnya, kadang-kadang itu kita temui kesulitan-kesulitan itu penyebabnya daripada tenaga pendidik atau daripada guru. Tenaga pendidik itu kadang-kadang disiplin waktu, dan sarana pelajaran itu kadang itu seperti contoh alat peraga dan sebagainya itu kan, kalau di suatu desa itu dia yang terisolir itu sulit. Masih minim Pak ya? Masih minim. Jadi dan disiplin guru itu ditemukan kebanyakan juga ini lonceng sudah masuk, waktunya sudah masuk, tempat masuk sekolah, kadang guru itu entah apakah memang kendala di jalan atau itu belum masuk. Itu kebanyakan itu. Namun dalam hal ini kepala sekolah itu harus arti kata memonitor dalam satu kelas itu sudah adakah guru itu yang berada dalam kelas untuk jam pelajaran yang ditempuhnya dalam setiap hari itu. Jadi istilahnya kelas itu disiplin, boleh dikatakan anak-anak itu dalam bahasa tidak ribut. Jadi dia tetap kalau begitu masuk ini bukan ada. Karena apa? Bagaimanapun kadang-kadang itu di dalam suatu desa itu guru itu jarak tempuhnya itu jauh kan, kita memaklumi juga. Namun itulah kendala-kendala. Yang pertama, kesimpulannya kebanyakan daripada anak itu pengaruh lingkungan. Yang berikutnya, sarana dan prasarana untuk belajar itu agak minim, kurang. Yang berikutnya, kedisiplinan guru itu memang agak kurang, mengingat jauh jarak daripada jarak tempuh dari berdomisilinya seorang pendidik itu. Itulah masa kendala-kendala. Kemudian Pak,
selama Bapak menjadi seorang pengawas, biasanya kan sering memonitor sekolah-sekolah ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana peran kepala sekolah terhadap pengawasan guru-gurunya misalnya, umumnya terhadap proses berjalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah itu Pak? Peran kepala sekolah bagaimana menurut pandangan Bapak selama memonitor ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah pengawasan Bapak? Jadi selama pengalaman kami yang kami temukan sebagai tim untuk mengadakan supervisi atau monitor ke sekolah-sekolah itulah yang sudah dijelaskan pada tahap pertama tadi. Yang pertama kendalanya di situlah. Yang pertama kadang-kadang itu guru itu belum datang, belum waktunya sudah masuk belum ada. Yang berikutnya kepala sekolah itu kan kurang arti kata memonitor supervisi kelas itu, supervisi kelas. Jadi dia kadang-kadang istilahnya kurang melengkapi apa yang dimaksud yang digunakan oleh guru tenaga pendidik yang sedang mengajar dalam kelas itu. Nah, namun dalam hal itu kepala sekolah yang harus untuk kedatangan guru itu dia harus mempersiapkan waktu yang disiplin dan monitor. Dan guru bila tepat waktunya ini harus anak itu diperhatikan, terutama apa yang kita istilahnya diperhatikan, terutama absennya, sudah di daftar pelajaran yang apa kan. Nah itu absen itu penting itu. Karena apa? Bagaimana kalau anak itu hilang, tidak dapat, tidak datang ke sekolah, kita tidak tahu anak siapa, jumlah kelasnya berapa, jumlah siswanya berapa, jadi itulah banyak pengalaman-pengalaman yang kami temukan. Kepala sekolah itu boleh dikatakan kurang monitor guru. Apa kekurangannya guru itu, apa kekeluhannya, kurang diperhatikan kebanyakan itu. Kadang-kadang itu mungkin kepala sekolah itu ada yang mengatakan kata banyak kesibukan. Nah itulah yang selanjutnya Pak, berkenaan dengan kurikulum ya. Kita tahu kurikulum di Indonesia ini sering berubah-ubah. Nah, untuk di wilayah pedesaan seperti kita ini, kaitan kurikulum yang ada sekarang ini dengan pembelajaran di sekolah dasar, khususnya di daerah kita ini, bagaimana itu Pak? Apakah bisa diterima atau relevan tidak dengan keadaan yang sebenarnya? Jadi masalah kurikulum ini ya dikatakan tidak relevan kan ya. Dikatakan tidak diterima, itu menerimanya itu mungkin banyak kendala-kendala. Karena relevan dari masalah kurikulum ini boleh dikatakan bahwa kurikulum sekarang ini memang itu tadi, tenaga seorang pendidik itu harus siap, keras dan terampil untuk mengkajinya sesuai dengan tempat di sekolah itu kan. Jadi kalau di sekolah di pedesaan itulah tidak terkaji, apalagi kita tidak bisa menyamakan bahwa anak yang di ibu kota, di kota-kota itu lain. Pemikirannya dia ini. Kali kalau anak di suatu desa itu dia nak dididiknya, dibawanya ke istilahnya. Nah, supaya dia mengenal apa yang di dalam pelajaran, apa yang dimaksud dalam kurikulum itu, seperti apa ilmu tumbuhan kan, dan apakah alat kendaraan ini bentuknya. Nah, itu harus kontekstual ya. Harus kontekstual. Sesuai dengan keadaan Pak ya. Mungkin terakhir Pak, sebagai seorang tokoh pendidikan sekaligus pakar yang sudah banyak berbagai pengalaman khususnya di dunia pendidikan, kira-kira menurut Bapak apa saran ataupun masukan yang bisa disampaikan khususnya untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di sekolah? Kira-kira apa Pak? Sebagai saran saat untuk kegiatan di sekolah itu kan, supaya lebih menyentuh kepada anak-anak, terutama lebih disiplin, anak itu lebih perhati. Jadi begitu
datang waktunya masuk sekolah, jangan lupa yang pertama kita mengabsen. Mengabsen itu, dengan adanya kita mengabsen itu adalah berarti kita memperhatikan anak. Iya. Memperhatikan anak bahwa anak itu memang ada untuk belajar. Yang berikutnya, kita sebagai seorang guru itu kita harus disiplin waktu yang penting. Bahwa anak itu bisa mengenal apa yang kita sajikan, apa yang kita ini aturkan dalam penyajian ini program pelajaran ini. Dan guru boleh dikatakan ini harus banyak bermacam-macam, banyak macam istilah Kreativitas. kreativitas, Ya. kreativitas supaya anak itu tidak bosan-bosan. Iya. Bosan-bosan dalam mengikuti pelajaran apa yang diberikan oleh seorang guru itu. Kepada Pak sekolah tadi Pak, yang monitornya tadi mungkin ya. Ya, pada kepala sekolah yang monitor tadi. Nah, jadi itu Sekolah yang Itu monitor. Sering mengadakan supervisi Pak ya. semua profesi. Jadi itulah daripada permasalahan dalam kendala-kendala. Namun kita tidak menyalahkan bentuk apapun, namun sesuai dengan keadaan daripada tempat dan waktu, situasi dan kondisi. Jelas rekan kurang lagi kesimpulan. Kalau sekolah itu jauh daripada jangkauan ini agak ketinggalan pendidikannya, Iya. ketinggalan daripada teknis belajarnya, mengenal itu. Tapi mudah-mudahan kan kalau gurunya itu bisa menarik dan bisa mengenal apapun, memotivasi anak itu, mudah-mudahan berjalan dengan lancar pendidikan itu dengan secara bertahap. Iya. Ini. Terima kasih Pak, saya kira cukup. Ini sudah cukup menjadi referensi bagi kami dan juga umumnya bagi pendidikan kita ke depan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi sebuah tolak ukur bagaimana kita memajukan proses kegiatan belajar mengajar kita, umumnya pendidikan di Indonesia ini Pak. Terima kasih atas informasinya, dan sekali lagi saya sangat terbantu dengan adanya informasi ini. Ya, terima kasih ya.